semua. Kami dari kelompok 2. Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh masuk dan berkembang biaknya mikroorganisme yaitu jamur, bakteri, protozoa, dan virus ke dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan organ. Kasus penyakit infeksi saat ini masih dinilai cukup tinggi di Indonesia. Data statistik WHO menunjukkan bahwa lebih dari 70% kematian khususnya balita disebabkan oleh penyakit infeksi seperti diare, campak, TBC, dan malaria, yang dimana 20%-nya mencakup balita di Indonesia. Untuk menangani masalah ini, dibutuhkan obat yang di dalamnya terkandung senyawa-senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Secara lazim, kita mengenal antibiotik sebagai obat yang ampuh untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, satu di antara antibiotik yang umum kita gunakan yaitu amoksisilin. Dalam industri farmasi, pembuatan amoksisilin ini tentunya membutuhkan reaksi yang efektif dan efisien. Maka dari itu, digunakanlah katalis untuk mengoptimalkan pembuatan obat ini. Sebelumnya, apa kalian pernah mendengar tentang katalis? Menurut kalian, apa sih katalis itu? Bagaimana peranan katalis dalam industri farmasi? Apa saja jenis-jenis katalis yang dapat digunakan dalam industri farmasi? Menurut kalian, bagaimana sih pengaruh katalis dalam industri farmasi? Jika kalian ingin tahu, mari kita tonton video berikut ini. Katalis merupakan substansi yang meningkatkan laju reaksi kimia tanpa ikut terkonsumsi dalam reaksi tersebut. Dengan kata lain, katalis memberikan jalan reaksi alternatif yang lebih cepat tanpa mengalami perubahan permanen dalam strukturnya. Penggunaan katalis dalam industri farmasi memiliki kinerja yang baik dalam mengoptimalkan proses sintesis obat-obatan. Katalis memengaruhi laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi sehingga mempercepat pembentukan produk dan berfungsi sebagai kunci utama untuk meningkatkan efisiensi dan kontrol pada berbagai tahapan sintesis obat. Katalis memiliki peran penting di dunia farmasi karena dapat meningkatkan efisiensi proses produksi obat-obatan dan menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Beberapa alasan utama mengapa katalis sangat dibutuhkan di dunia industri farmasi meliputi, yang pertama, meningkatkan efisiensi reaksi. Katalis memberikan suatu mekanisme reaksi alternatif dengan nilai EA yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai EA reaksi tanpa katalis. Dengan EA yang lebih rendah ini, maka akan lebih banyak partikel yang memiliki energi kinetik yang cukup untuk mengatasi halangan EA yang rendah. Hal ini menyebabkan jumlah tumbukan efektif akan bertambah, sehingga laju reaksi juga akan meningkat. Yang kedua yaitu meningkatkan selektivitas. Katalis hanya berpengaruh terhadap sifat kinetika reaksi, sehingga tidak mengubah atau menggeser kesetimbangan reaksi, termasuk semua sifat termodinamikanya, seperti kecenderungan keberlangsungan reaksi, delta G, besarnya panas reaksi, delta H, harga tetapan kesetimbangan reaksi, K, dan konversi maksimum reaksi, XE, yang dapat dicapai pada kondisi tertentu. Dengan atau tanpa katalis, sifat-sifat termodinamika reaksi tidak mengalami perubahan, sehingga tidak akan ada produk samping yang dihasilkan. Yang ketiga, yaitu recycling. Beberapa katalis dapat diregenerasi dan digunakan kembali dalam siklus reaksi. Kemampuan untuk mendaur ulang katalis ini dapat mengurangi limbah dan biaya produksi. Yang keempat, kontrol proses. Katalis memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap kinetika reaksi dan pengaruh pada pilihan jalur reaksi. Dengan demikian, produsen obat dapat memastikan bahwa reaksi berlangsung sesuai dengan yang diinginkannya. Katalis terbagi menjadi beberapa jenis. Secara umum, katalis yang diketahui adalah katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen merupakan katalis dengan jenis fasa yang sama pada zat reaksi atau reaktannya. Sedangkan katalis heterogen merupakan katalis dengan jenis fasa yang berbeda dengan zat reaksi atau reaktannya. Namun ada beberapa jenis katalis lainnya seperti katalis enzim, yaitu katalis yang secara spesifik digunakan pada reaksi enzimatik. Selain itu juga terdapat katalis asam yang merupakan katalis yang bertindak sebagai donor proton dalam suatu reaksi. Contoh dari reaksi ini adalah reaksi hidrolisis.
Kemudian ada katalis logam, di mana katalis ini terdiri dari logam atau senyawa logam dan biasa diaplikasikan pada reaksi-reaksi yang bersifat kompleks. Selain itu, terdapat juga katalis dasar yang merupakan katalis yang bertindak sebagai akseptor proton pada suatu reaksi. Biasanya, implikasi dari reaksi ini adalah reaksi saponifikasi. Dan terakhir, terdapat fotokatalis. Katalis ini merupakan katalis yang digunakan secara spesifik pada suatu reaksi fotokatalisis dan membutuhkan cahaya sebagai aktivatornya. Selanjutnya, terdapat beberapa pengaruh katalis dalam industri farmasi. Khususnya pada pembahasan ini adalah amoksilin. Karena amoksilin sebagai antibiotik tentunya menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit infeksi. Namun, ada beberapa bakteri yang tidak dapat terhambat oleh antibiotik amoksisilin ini. Misalnya, Salmonella typhi dan bakteri E. coli. Maka, untuk itu, dalam industri farmasi tentunya terdapat pengembangan-pengembangan untuk memberikan solusi pada masalah tersebut. Dan salah satu implikasi dari katalis ini, yang pertama ada sintesis senyawa turunan amoksisilin. Sintesis senyawa turunan amoksisilin ini dilakukan untuk mengetahui dan menghasilkan senyawa yang jauh lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi dan E. coli. Dan dalam hal ini, sintesis senyawa turunan amoksisilin menggunakan katalis MgF2 untuk meningkatkan laju reaksi, dan katalis MgF2 ini tergolong sebagai katalis heterogen. Penggolongan ini dikarenakan katalis MgF2 mudah dipisahkan dari produk reaksi sehingga tidak diperlukan isolasi atau perlakuan lebih lanjut yang memisahkan antara katalis MgF2 yang sebelumnya ditambahkan kepada hasil akhir atau produk akhir. Dan katalis MgF2 ini merupakan katalis yang bersifat asam karena dapat mendengarkan proton dalam reaksi. Selain sintesis senyawa turunan amoksisilin, dalam industri farmasi tentunya dibutuhkan juga awal atau bagaimana produksi amoksisilin dan apakah katalis dibutuhkan. Dalam proses produksi amoksisilin tentunya dibutuhkan katalis dalam menghasilkan amoksisilin sebagai hasil reaksi dengan kemurnian yang sangat tinggi. Dan dalam proses produksi amoksisilin ini, reaksi yang terjadi adalah reaksi enzimatis dan secara spesifik maka dibutuhkan katalisator berupa enzim. Dalam hal ini adalah penicillin G acylase, PGA. Selain dari proses produksi amoksisilin, dalam industri farmasi juga mempertimbangkan hasil produksi yang tidak digunakan atau amoksisilin yang telah didistribusikan dan melewati masa expired. Maka amoksisilin tersebut menjadi limbah dan bagian dari lingkungan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat bahaya karena adanya amoksisilin di lingkungan secara bebas akan memodifikasi dan meningkatkan resistensi bakteri terhadap amoksisilin tersebut. Maka diperlukan degradasi amoksisilin untuk menghasilkan bahan yang tidak berbahaya. Dan pada prosesnya, fotodegradasi ini mengabsorpsi dan mengurai amoksisilin melalui proses reduksi dan oksidasi. Reaksi ini dibantu dengan katalisator berupa titanium dioksida. Katalis titanium dioksida ini memberikan hasil degradasi terhadap amoksilin yang lebih tinggi dan disajikan pada data berikut ini. Pada data berikut ini bisa dilihat bahwa penambahan katalisator meningkatkan randemen dari degradasi amoksisilin ini. Dan untuk mekanisme reaksi yang terjadi, penguraian amoksisilin ini ditunjukkan pada reaksi yang tertera di samping data tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam industri farmasi, katalis berperan penting dalam proses produksi amoksisilin dan banyak jenis obat lainnya. Amoksisilin adalah antibiotik yang termasuk dalam kelas penisilin dan produksinya melibatkan beberapa tahap sintesis kimia yang kompleks. Pada proses pembuatan amoksisilin, katalis digunakan untuk meningkatkan kecepatan reaksi kimia dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Katalis dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia
Reaksi sintesis amoksisilin dapat berlangsung dengan lebih cepat, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Katalis juga dapat meningkatkan selektivitas reaksi, memastikan bahwa produk yang dihasilkan adalah amoksisilin dengan kemurnian yang tinggi. Selain itu, katalis dapat membantu mengendalikan kondisi reaksi seperti suhu, tekanan, dan pH, memastikan bahwa kondisi optimal dipertahankan untuk menghasilkan amoksisilin dengan kualitas yang diinginkan. Penting untuk dicatat bahwa pemilihan katalis spesifik dalam sintesis amoksisilin bergantung pada kondisi reaksi dan persyaratan produksi tertentu. Proses produksi farmasi sering melibatkan penelitian dan pengembangan intensif untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sekarang telah diketahui korelasi antara katalis dengan industri farmasi. Dalam eksistensinya, katalis menjadi bagian yang penting dalam hal meningkatkan efektivitas produksi. Sehingga, katalis tidak hanya berlaku bagi keberlangsungan industri farmasi, tetapi juga sangat luas dan berlaku bagi bidang-bidang lainnya. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.